Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa, masih di channel saya Mediato Production. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mengenali porang, selain dengan cara mengenali ciri-ciri fisik porang itu sendiri. Kalau selama ini teman-teman membedakan porang dengan tanaman sejenis lainnya seperti walur, iles-iles ataupun suak, itu dengan ciri-ciri fisiknya seperti daun, batang, dan umbi, maka kali ini saya akan menampilkan sebuah video kepada teman-teman bagaimana mengenali porang selain dengan ciri-ciri fisik itu sendiri. Saya saat ini berada di lokasi kebun 1 dengan ketinggian di posisi kebun ini adalah 461 mdpl. Jadi memang sangat cocok untuk budidaya porang. Tutupan lahan lokasi ini bervariasi, ada berbagai macam tanaman, ada kakao, pisang, kemudian ada pohon nao, ada juga durian, ada kayu-kayuan seperti udu, kemudian rajumas, dan yang lain-lain. Memang sangat cocok untuk budidaya porang karena porang juga memang merupakan tanaman yang butuh naungan yang cukup untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Di dalam video ini teman-teman bisa saksikan, ini adalah walur. Walur ini merupakan tanaman sejenis dengan porang, hanya saja walur ini tidak ada yang beli ya. Tapi kalau di kebun-kebun terutama di Lombok, ini yang banyak sekali tumbuh tanpa ditanam. Saat ini sudah memasuki bulan November. Biasanya porang, kalau dalam materi secara umum, porang sudah memasuki masa tumbuh, jadi November sampai dengan bulan Mei itu sudah memasuki masa tumbuh. Setelah masa istirahat mulai dari Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober kemarin. Di kebun ini sudah dilakukan penanaman 2 tahun yang lalu. Cuma sampai saat ini, sekalipun porang sudah masa tumbuh lagi, belum ada ciri-ciri porang muncul ke permukaan, sekalipun sudah masuk masa pertumbuhan setelah masa dorman. Nah, sedangkan walur ini sendiri, ini adalah walur ini sudah cukup besar, tingginya mencapai kurang lebih 25 cm dari permukaan tanah. Ini walur pemirsa. Jadi selain ini daunnya kecil-kecil, kemudian pohonnya kasar seperti ini. Ini walur. Cara membedakan walur dengan porang seperti yang saya katakan tadi, selain dengan mengenali perbedaan fisik dari tumbuhan itu sendiri, adalah dengan melihat masa tumbuhnya. Jadi biasanya walur itu tumbuh lebih awal daripada porang. Kalau porang Oktober itu masih masa dorman, masih istirahat. Bahkan sekarang sudah masuk November, belum ada terlihat porang satupun. Jadi kalau awal musim hujan begini dia sudah mulai tumbuh, itu bukan porang tapi walur. Nah, porang saat ini paling hanya baru mulai pengakaran di dalam tanah, pengakaran. Jadi sudah ada benjolan akan mau tumbuh di umbi dan baru pengakaran. Tapi kalau walur sudah besar seperti ini di awal musim hujan. Jadi itu cara simple ya, cara mudah membedakan apakah itu porang atau bukan.
Oke teman-teman, itu tadi kondisi kebun porang di lokasi 1 dengan ketinggian 461 mdpl. Sebentar lagi kita akan lihat kebun porang yang kedua yang ketinggiannya lebih rendah dari tempat ini. Ini adalah lokasi kebun porang yang kedua. Jadi dengan ketinggian 200 mdpl tadi. Jadi kurang lebih 200 mdpl ketinggian dari permukaan laut. Tegakan atau tutupan lahannya hampir sama dengan lokasi 1 tadi dengan ketinggian 461. Perbedaannya adalah kalau di lokasi 2 dengan ketinggian 200 mdpl, porangnya sudah mulai tumbuh. Ini adalah tanaman porang, tingginya sudah kurang lebih 30 cm. Jadi hampir semua tanaman, tidak hanya porang. Contoh buah-buahan juga biasanya di ketinggian yang lebih rendah itu lebih awal berbuah. Kemudian kalau di ketinggian 400 ke atas itu biasanya buah-buahan berbuahnya belakangan. Juga adalah porang, jadi dia baru muncul dari permukaan tanah. Yang ini adalah walur, sama seperti lokasi 1 tadi, dan usianya sudah cukup jauh berbeda dengan porang tadi. Kalau dilihat dari ketinggian pohon walur ini dari permukaan tanah. Selalu di lokasi ketinggian berapapun, walur pasti tumbuh lebih awal dibandingkan porang. Ini di lokasi kebun 2 juga, walurnya ada yang tumbuh dan usianya pun cukup berbeda jauh dengan porang tadi. Teman-teman tinggal membedakan secara mudah. Tanaman apapun, apalagi porang ya, adalah merupakan tanaman penanda musim seperti tanaman lainnya. Jadi dengan ketinggian 200 mdpl, kemudian 400 mdpl atau lebih, biasanya tanaman-tanaman yang ada di lokasi dengan ketinggian lebih rendah itu biasanya tumbuh lebih awal atau berbuah lebih awal. Jadi di ketinggian 200 porangnya sudah mulai tumbuh, begitu juga dengan walur. Nah, sementara kalau di ketinggian 400 tadi, kebun lokasi 1 itu porang 1 pun belum ada yang tumbuh, hanya walur yang ada.